Baik teman-teman semua, karena tidak ada MC, kita langsung mulai saja. Monggo dipersilahkan kepada di Ode untuk memulai. Baik, selamat pagi teman-teman Kagama Yoga. Selamat pagi, Mas Selamat Tangkat. pagi. Selamat pagi. Baik, hari ini saya dibantu sama emak dan satu tetangga saya, namanya Mbak Asri. Kita akan melakukan yin yoga dengan pose yang kira-kira hampir sama. Karena memang basicnya yin yoga memang target kita di setengah badan ke bawah. Silakan kita duduk, rileks, setengah padma biasa. Silakan kaki kanannya di atas, duduk nyaman. Pastikan kaki kanan di atas, duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, silakan pejamkan mata. Kita tenangkan diri sejenak. Kita ikhlaskan diri saat ini untuk melakukan yin yoga. Tugas kita saat ini hanyalah mengamati nafas masuk, nafas keluar. Amati saja. Ya, cukup. Mari kita satukan tangannya di dada. Sikap tangan Anjali Mudra. Silakan sebelum mulai kita akan berdoa sejenak menurut cara dan keyakinan masing-masing. Silakan. Ya, cukup. Silakan gosok-gosokkan tangan sampai hangat, tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Baik. Pose pertama, kita langsung ya ke pose. Kita akan lakukan child pose. Kita jadi bayi dulu. Silakan duduk bersimpuh. Duduk bersimpuh, dekatkan bokongnya ke masing-masing tumit kiri kanan. Kalau ada yang merasa tidak nyaman, boleh bantal ditaruh duduk di atas bantalnya. Boleh sedikit membuka lututnya. Kalau ada merasa sakit, misalnya di pergelangan kaki, boleh juga jinyitkan kemudian kasih bantuan. Ya. Jadi tetap ambil posisi yang paling nyaman dulu. Posisi paling nyaman, nanti lama-lama 1 menit, kemudian 2 menit, alat bantunya kita coba tarik. Mari, jatuhkan badannya ke depan. Silakan boleh taruh bantalnya di depan. Dekatkan wajahnya ke lantai. Dekatkan wajahnya ke lantai. Rasakan dulu. Kalau ada rasa tidak nyaman, amati saja. Tetaplah jaga nafasnya. Kita akan lakukan selama 3 menit. Mohon dilakukan dengan baik.
Setelah 1 menit, cobalah untuk menambah kedalaman dari pose ini dengan menarik alat bantu atau mengurangi pengaruh alat bantu di tempat di target yang kita rasakan. Kita akan melakukan ini untuk 30 detik selanjutnya. Ya, perlahan tetap kepada kesadaran, tekan kedua tangannya, telapak tangannya, kemudian dorong, tegakkan badan. Tegakkan badannya perlahan. Baik. Child pose di dalam pose asana kita sebut sebagai balasana. Jadi kita ada tekanan di dalam organ tubuh perut kita, kemudian tekanan di dalam seputar ginjal, kemudian juga pankreas kita. Jadi kita hanya mengamatinya. Rata-rata kita ada pengamatan justru pada otot-otot yang merasa sakit, terutama di pergelangan kakinya. Tidak apa-apa, kita akan lanjut kemudian dengan pose yang kedua. Pose kedua kita sebut sebagai kupu-kupu yang tidur terlentang, recline butterfly. Jadi satukan telapak kakinya di depan. Satukan telapak kakinya di depan. Pada posisi ini akan ada bagi kita, beberapa orang akan merasa tidak nyaman di pangkal paha, agak ke dalam sedikit. Kalau ada yang perlu bantuan, diganjal dengan bantal di sini. Tapi sebaiknya jangan. Ya, ditahan di sini. Kemudian taruh bantal di belakang badannya. Jadi boleh ada guling di sini, dilipat, taruh di sini, kemudian jatuhkan badannya. Kalau ada yang merasa tidak nyaman di leher, boleh juga ganjal kepalanya. Tapi sebaiknya saya sarankan rilekskan kepalanya, kemudian bentangkan tangannya. Pastikan bantal benar-benar menopang tubuh kita dari belakang. Kemudian rilekskan, akan sedikit ada lengkungan di tulang belakang. Kemudian rilekskan kepalanya, kemudian pejamkan matanya.
Mari. Kalau sudah merasa nyaman, sudah merasakan sesuatu di dalam tubuh kita, kita akan mulai untuk 3 menit di pose ini. Ketika kita berlatih yoga, berlatih pose, pertimbangkan pilihan yang telah kita tetapkan, yang akan kita tetapkan. Kita akan membawa pilihan itu kepada alam sadar kita sendiri. Pahami sepenuhnya saat-saat yang kita alami saat ini, hingga kita bisa memahami masa yang akan datang, yang akan memberi konsekuensi atas apa yang terjadi sebelumnya. Jadi amati saja atas pilihan kita saat ini, nikmati. Nanti setelah 1 menit, semua beberapa alat bantu yang merasa tidak diperlukan lagi ditarik, sehingga kita mendapatkan pose lebih dalam lagi.
Kita akan melakukan untuk 30 detik selanjutnya. Ya, cukup tetap kepada kesadaran tentang badannya. Kembalikan, angkat kedua lututnya perlahan, boleh dibantu dengan kedua tangannya. Dan gulingkan badannya ke kanan. Kita bangun perlahan. Mari duduk nyaman, gerak-gerakan badannya yang rileks. Jadi pada pose ini sebenarnya kita lebih sarankan tetap memakai alat bantu di belakang, sehingga kita mendapatkan sedikit back bend, tekukan lengkungan tulang belakang sampai ke tulang lehernya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pose setengah kupu-kupu. Silakan luruskan kaki kanannya ke depan. Kemudian telapak kaki kiri di pangkal paha kanan dalam. Silakan kalau Anda merasa tidak nyaman dengan bawah lutut kanan, hamstring kaki kanannya, boleh dikasih bantal. Tentukan dulu posisinya yang kita pilih, kemudian tangannya di samping kiri kanan kaki kanan. Kemudian jatuhkan badannya pelan. Tidak ada otot yang aktif menarik berat badannya, menarik badannya. Biarkan hanya berat badan saja yang menyebabkan kita mendapatkan pose yang jauh lebih dalam lagi. Bagi yang ada perlu dengan alat bantu, misalnya dengan menaruh bantal, ya, taruh bantal di sini boleh. Itu menahan yang ada merasa sakit, beban di leher, boleh ditahan dengan bantalnya. Ya, 2 tumpuk, 3 tumpuk, tidak apa-apa. Ya, silakan tentukan posisinya, tentukan pilihannya. Kita akan mulai untuk 4 menit posisi ini. Pastikan kita tentukan posisinya, kemudian jatuhkan badannya ke depan. Selama melakukan pose ini, pertahankan kesadaran dalam bernapas. Tukarkan udara dari tubuh Anda dengan lingkungan di sekitar kita. Kapanpun kita merasakan adanya penolakan dari dalam tubuh, akibat adanya sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan pikiran kita, arahkan saja perhatian kembali ke pernapasan dan gunakan metode pernapasan itu untuk memasuki keadaan menerima tanpa disertai beban apapun.
Setelah menit kedua, cobalah fokus lebih ke dalam lagi. Tariklah alat bantu yang memang memungkinkan kita bisa mendapatkan pose yang lebih dalam lagi. Kita akan melakukan ini untuk 30 detik selanjutnya. Tetap di dalam kesadaran. Dalam pengamatan, silakan tekan telapak tangannya, dorong tegakkan badannya. Rilekskan sebentar. Luruskan dulu kedua kaki, goyang-goyangkan kakinya. Kita akan lanjutkan untuk sisi yang satunya lagi. Mari luruskan kaki kiri ke depan, kemudian tempelkan telapak kaki kanan di pangkal paha kiri dalam, sama seperti tadi. Bantal boleh ditaruh di bawah lutut, kemudian
Bantal yang satunya boleh juga untuk menahan dada atau juga menahan kepala untuk mengurangi ketegangan di leher. Silakan tentukan pilihannya. Kita juga akan melakukannya selama 4 menit. Tentukan pilihannya, kita akan mulai untuk 4 menit selanjutnya. Perkuatlah rasa bersyukur atas bakat yang kita miliki di dalam hidup ini. Selama berlatih yoga, simaklah kekuatan hidup yang berputar di seluruh tubuh kita dan bersyukurlah untuk kesempatan menikmati hidup melalui sosok tubuh dan pikiran sebagai manusia. Nikmati sensasi yang Anda rasakan pada saat tubuh meregang dan mengembang. Setelah 2 menit untuk pose ini, silakan alat bantu yang merasa perannya bisa dikurangi, silakan ditarik, bebaskan pelan-pelan, badannya jatuhkan tetap badan ke depan. Kita akan lakukan untuk 30 detik selanjutnya.
Tetaplah di dalam kesadaran, tekan kuat telapak tangannya ke bawah, kemudian dorong, angkat badannya perlahan. Dan luruskan kedua kaki, gerak-gerakan yang nyaman. Kita telah merasakan beberapa sensasi di selangkangan, kemudian di kaki bagian dalam, kemudian organ tubuh di dalam hati dan ginjal. Ada rasa-rasangan kuat di situ. Dan selanjutnya kita akan ke pose saddle pose, kembali jatuh ke belakang. Target kita adalah tulang pinggul, kemudian ruas tulang belakang. Mari silakan duduk bersimpuh. Duduk bersimpuh, duduk di atas tumitnya. Kalau merasa tidak nyaman atau merasa sakit, boleh dibantu dengan alat bantu dengan mengganjal, taruh bantal di bawah telapak kakinya di sini. Ya. Jadi kita sedikit lebih tinggi, tetapi nanti pada saat kita jatuhkan badan ke belakang, sini kita ada alat bantu yang sama, bantal, jatuhkan badannya pelan, kemudian tangannya rileks. Silakan taruh alat bantu di belakang badan. Biarkan juga kepalanya rileks. Kalau bisa, ya sedikit bawah punggung, ya punggung atas ya. Jadi kemudian rilekskan kepalanya. Kalau ada yang merasa sakit di pergelangan kaki bagian depan, boleh diganjal dengan bantal ataupun handuk. Tetapi mungkin nanti bokong akan sedikit lebih tinggi dan tekukan sedikit lebih kuat di ruas tulang belakang bawahnya. Ya. Jadi awalnya kita turunkan sikunya, kemudian gerakkan tangannya ke samping sehingga badannya menempel di alat bantu di belakangnya. Usahakan lutut sedekat mungkin ada di mendekat ke lantai. Kita akan lakukan pose ini untuk 4 menit. Pastikan dulu posenya yang aman. Tentukan pilihannya, lakukan 4 menit.
kita telah melakukan sekitar 2 menit pose ini. Kalau ada yang merasa bisa berkembang lebih lanjut, tariklah bantal dari belakang punggung, kemudian perlahan, tidak harus ketika. Kita akan merasakan sensasi yang lebih dalam lagi. Tetap lakukan perlahan. Kita akan lanjut untuk 30 detik berikutnya. Ya, perlahan tetaplah di dalam kesadaran untuk mengamati sekitarnya, mengamati badannya. Bagi yang merasa sudah siap untuk bangun perlahan, silakan. Telapak sikunya ditekuk, tekan badannya, bangun perlahan. Hati-hati, tegakkan badannya perlahan. Karena agak susah, sedikit agak susah. Oke, silakan duduk kembali. Tadi ada pertanyaan, itu kaki ditindih atau di sebelah paha? Jadi untuk mendapatkan tekanan kuat di ruas tulang belakang bawah, itu kita duduk di atas tumit, ya. Tetapi memang agak sedikit sakit di pergelangan kakinya, dan memang nanti tekukan di ruas tulang belakang bawah akan lebih terasa. Tapi kalau kita membuka telapak kakinya, telapak kaki buka di luar paha, akan terasa tekanan kuat di lututnya. Hati-hati untuk teman-teman yang ada masalah dengan lututnya. Ya. Tapi kalau duduk di atas tumitnya, itu hati-hati dengan ruas tulang belakang bawah. Ya, seharusnya saya jelaskan sebelumnya. Tapi kita akan mendapatkan sesuatu, kita akan menemukan sendiri masalah-masalah yang ada di dalam badan kita. Ada prinsipnya begitu, karena dalam satu pose untuk yin harus dikasih penjelasan lebih komprehensif sebelum itu, karena memang waktu kita tidak banyak. Ya. Biasanya kalau yin yoga bisa 2 jam, 2,5, itu bisa menikmati lebih banyak dan lebih mendalam. Baik, selanjutnya dragonfly. Silakan buka kakinya ke samping kiri kanan. Kemudian amati dulu. Beberapa dari kita mungkin sudah mulai merasakan sakit di bawah lututnya, boleh dikasih bantal di situ. Ya, ditaruh bantal di bawah lututnya. Ya, ini mungkin bagi yang sedikit manja di hamstring kakinya. Ya.
Nanti lama-lama setelah 2 menit silakan ya itu ya digeser, dibebaskan, ya. Nanti kembali lagi ditahan. Ya. Jadi kaki lakukan semampunya pada batasnya. Kemudian jatuhkan badannya ke depan. Boleh bantal guling ditinggikan begini, peluk, kemudian jatuhkan pelan. Bagi yang sudah agak kuat, sudah sedikit lebih lentur, turunkan sikunya, kemudian dorong pelan-pelan ke depan. Bukan mendorong ya, tetapi tangannya dibawa ke depan, biarkan berat badannya yang akan memaksa. Berat badan yang menyebabkan badan kita semakin lama semakin mendekat ke lantai. Silakan ambil posenya, tentukan pilihan bukaan kakinya, dan bersiap-siap kita akan lakukan untuk 4 menit. Usahakan dekatkan perutnya ke depan, baru rilekskan otot-otot tulang leher. Kalau ada yang merasa perlu bantuan dengan menopang dagunya atau menopang di kening, silakan. Kita akan lakukan untuk 4 menit. Pastikan kita bergerak dengan penuh kesadaran untuk mendapatkan pose tertentu dan menyadari bahwa setiap tindakan yang kita ambil akan memberi suatu reaksi dari dalam badan. Amati saja, tetaplah bergerak dengan tenang menuju batasan pada setiap pose, tetap dengan lembut, sehingga pikiran kita akan merespon dengan mudah dan tanpa beban. Setelah merasa mendapat lebih menerima, silakan alat bantunya digeser perlahan sampai pada batas untuk 2 menit selanjutnya. Target kita adalah membuka pinggul, selangkangan, punggung, paha, dan lutut bagian dalam.
kita juga sedang mengaktifkan energi nadi ke arah ginjal, kandung kemih, hati, dan limpa. Tetaplah di dalam pengamatan. Kita akan melakukan untuk 30 detik selanjutnya. Tetaplah di dalam kesadaran, silakan ditarik sedikit tangannya, tekuk sikunya, kemudian tegakkan badan perlahan. Ya, gerak-gerakan kakinya, gerak-gerakan badannya, rasakan sensasi yang telah kita dapatkan. Kita akan lanjut, berikutnya shell push, terus spin. Silakan tengkurap. Kita tengkurap. Perhatikan sekali lagi, bebaskan kakinya pelan-pelan. Ya. Kita akan semua lakukan dengan pelan. Silakan tengkurap. Kita akan lakukan ya spin push untuk tahap awal. Boleh begini. Kalau dia merasa tidak nyaman, boleh belanja sedikit di bawah perut. Ya. Nanti lama-lama alat bantunya kita geser sedikit ke arah dada. Kemudian ditarik keluar. Nah, maksud kembali menjauh dari dada. Silakan begini. Ya. Kemudian kalau sudah merasa lebih nyaman, kita sudah bisa mengatasi terutama tekanan di ruas belakang bawahnya. Kita akan luruskan tangannya, kemudian nanti lama-lama itu boleh digeser semakin tinggi. Tentukan pilihannya sendiri, rasakan batas-batasnya. Kalau batas ini sudah tercapai, kemudian harus ditambah lagi, boleh luruskan tangannya. Jadi silakan bertahap, mulai dari menekuk siku, kemudian luruskan tangan, boleh didorong ke depan. Jadi mengangkat dadanya perlahan. Boleh mungkin setiap 30 detik ditambahkan, kemudian amati. Silakan. Jadi tentukan pilihan dari awal, boleh sikunya atau langsung saja dengan meluruskan tangannya. Kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan di leher, tulang leher, boleh tangannya di dagu, ditahan. Ya. Tapi jangan juga terlalu nyaman-nyaman. Mari kita akan segera mulai. Tentukan pilihannya untuk 4 menit. Silakan.
Jika ada beberapa di antara kita yang mengalami sakit yang agak dalam di ruas tulang belakang, segera bebaskan pose ini. Bagi yang sudah bisa melewati lebih dalam pose ini, silakan dekatkan lagi telapak tangannya sehingga bahu kita menjadi sedikit lebih tinggi. Sadari sepenuhnya apa yang terjadi saat ini dengan badannya, karena itu adalah cara terbaik untuk mengantisipasi waktu yang akan datang. Pengalaman-pengalaman juga akan memberikan kita pilihan-pilihan. Kita sudah melakukan lebih dari 2 menit, silakan lebih dalam lagi. Tetaplah amati saja. Sekali lagi, bagi yang ada yang merasa sakit sekali di ruas tulang belakang bawahnya, segera bebaskan dengan mendorong badannya ke belakang. Ambil posisi child pose. Kita akan melakukan untuk 30 menit selanjutnya. Silakan jatuhkan badannya pelan ke depan, kembali sentuhkan keningnya dulu ke matras. Rilekskan badannya. Ya, silakan luruskan lagi tangannya, tegakkan badannya. Kita akan lanjutkan dengan pose berikutnya. Swan pose, posisi angsa. Silakan duduk. Swan pose. Kalau di dalam asana kita sebut sebagai pose merpati atau pigeon pose. Untuk awal kaki kiri tarik ke belakang. Duduk, kemudian tarik kaki kiri ke belakang. Kemudian kaki kanan ditekuk ke depan. Seperti ini adalah pose paling favorit di dalam yin yoga. Bagi yang merasa tidak nyaman, boleh bantu 1 bantal, 2 bantal di sini, di bawah bokong. Begini, ya.
tangan taruh depannya, duduk saja di atas bantalnya. Atau kalau merasa masih sakit, aman, lagi bantuannya lebih tinggi atau digeser sedikit ke belakang. Nanti setelah 1 menit ditarik satunya, kemudian akan terasa lebih kuat lagi. Jatuhkan badannya ke depan. Setelah 2 menit atau 3 menit, silakan bantuan-bantuan yang ada bebaskan pelan-pelan. Sesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Bagi yang perlu juga ditahan di depan, boleh ini ditahan dan silakan. Tarik kaki kirinya ke belakang, kemudian kaki kanan melintang di depan. Pastikan dulu ya, alat bantunya ditaruh pada posisi yang pas, tinggi, tidak apa-apa. Nanti lama-lama 2 atau 3 bantal boleh ya, di bawah kaki, di bawah badan. Nanti setelah 1 menit tarik 1, kemudian 2 menit tarik 1 lagi, 3 menit tarik semuanya. Sekali lagi berhati-hatilah di sini ya. Kalau ketemu batasannya ditahan di situ saja. Kita juga akan lakukan selama 4 menit. Tentukan dulu pilihannya. Jatuhkan badannya ke depan, pastikan kaki kiri lurus ke belakang. Jari-jari kakinya masuk ke arah dalam, kemudian jatuhkan badannya pelan. Kita akan lakukan untuk 4 menit. Kalau ada yang merasa sudah harus menarik alat-alat bantunya semakin dalam, silahkan lakukan sekarang.
Tetaplah di dalam kesadaran untuk mengamati apapun sensasi yang kita dapatkan. Tetaplah menjaga nafasnya. Kita akan lakukan untuk 30 detik selanjutnya. Tetaplah di dalam kesadaran, tetaplah di dalam pengamatan. Kemudian silakan dongakkan kepalanya, tekan kuat telapak tangannya, dorong badannya, tegakkan lagi. Pastikan lakukan dengan hati-hati, dengan pelan. Ya, silakan kaki kirinya dibawa ke depan. Gerak-gerakkan sebentar yang nyaman. Jadi target kita pasti daerah pinggul, ya, bagian punggung bawah, kemudian fleksor pinggul di kaki belakang. Ya. Mari, sisi yang satunya lagi, silakan di kaki kanan ke belakang. Pastikan jari-jari kaki kanan yang di belakang dibawa ke dalam, tidak dibawa keluar. Kemudian pastikan juga alat bantunya, bantal ditaruh untuk menopang di bawah badan. Itu bisa di bawah paha, bisa di bawah bokong, ya, ataupun juga bagi yang merasa agak sedikit sakit di lututnya, lutut kiri, silakan dipakaikan alat bantu, misalnya handuk ataupun bantal yang lebih tipis di sana. Persiapkan dulu posenya, kemudian tentukan pilihannya. Apakah hanya menurunkan siku, kemudian meluruskan tangan, kemudian mendorong ke depan, jatuhkan badannya pelan, atau tetap dengan alat bantu di depan untuk menyangga lehernya supaya tidak tegang. Baik, sama kita akan lakukan untuk 4 menit. Silakan. Pose ini akan mengaktifkan jalur-jalur energi ke hati dan ginjal. Kemudian meridian di perut ataupun nadi-nadi yang mengaktifkan sistem pencernaan kita.
Kita sudah melakukan selama 2 menit. Silakan kalau ada yang merasa harus menarik alat bantunya, lakukan saja. Kita akan merasakan adanya penolakan dari dalam tubuh. Sedikit rasa sakit, maka alihkanlah perhatian kepada pernapasan kita, kepada keluar masuknya nafas. Seperti biasa, kita memasuki keadaan untuk menerima tanpa disertai beban apapun. Kita akan melakukan untuk 30 detik selanjutnya. Tetaplah jaga kesadaran pada pose ini. Kemudian tekan kuat telapak tangannya, tegakkan badannya, pastikan perlahan. Tetap lakukan perlahan. Mari tegakkan dulu badannya. Silakan duduk. Kita akan sedikit lebih rileks. Berikutnya kita akan lakukan peregangan kucing tidur, ya, jadi lying cat stretch gitu ya. Silakan jatuhkan badannya ke belakang, kemudian tekuk lututnya, goyang-goyangkan dulu. Tahan sebentar. Silakan telapak tangan buka ke samping kiri kanan, lutut kanan di atas lutut kiri. Seperti ini. Lalu yang bisa mengaitkan pergelangan kakinya seperti ini, lakukan. Lutut kanan di atas lutut kiri, kemudian jatuhkan lututnya ke sisi kiri, kemudian pandangan ke sebelah kanan. Itu yang bisa lakukan maksimal seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang belum bisa mengaitkan kakinya, taruh saja di atas ini. Kemudian telapak kaki kiri masih menempel di bawah, kemudian jatuhkan ke sisi kiri, pandangan sebelah kanan. Silakan tidur, tekuk lututnya, lutut kanan di atas lutut kiri. Bagi yang bisa mengaitkan pergelangan kakinya, kaitkan. Yang tidak bisa, bebaskan saja yang nyaman. Kemudian jatuhkan kedua lutut ke sisi kiri, pandangan ke sebelah kanan, ke arah telapak tangan kanan. Usahakan bahu kanan sedekat mungkin ke matras. Tentukan pilihannya, kita akan lakukan untuk 4 menit.
area target kita adalah ruas tulang belakang, panggul, sedikit tubuh bagian atas di daerah bahu. Ya. Ini juga akan merangsang nadi kita ke arah paru-paru dan jantung, serta kandung kemih dan kandung empedu. Rasakan tekanan kuat di perutnya, kemudian tetaplah jaga nafasnya. Kita akan lakukan untuk 30 detik selanjutnya. Tetaplah bertahan di sini sebentar, kemudian ya perlahan tegakkan lagi kedua lututnya, goyang-goyangan kakinya sebentar. Ya, silakan. Mari, silakan untuk posisi selanjutnya kita balik arah ya. Silakan kaki lutut kirinya sekarang di atas, lutut kirinya di atas, yang bisa mengaitkan pergelangan kakinya, silakan dikaitkan. Saya lupa tadi, kalau ada pada saat menjatuhkan lututnya ke kiri atau ke kanan, bagi yang merasa terlalu kuat, silakan lututnya ditopang dengan bantal. Jadi silakan lutut kirinya di atas, kemudian jatuhkan kedua lutut ke kanan. Kalau merasa harus bantu dengan bantal naruh bantal di bawah lututnya, tidak apa-apa. Nanti setelah 2 menit silakan ditarik bantalnya lagi, ya, sehingga kita tidak memerlukan bantuan lagi. Silakan tentukan posenya. Kita juga akan lakukan 4 menit.
Sudah melewati 2 menit. Silakan alat bantu bantal di bawah lutut ditarik perlahan. Kita akan lakukan untuk 30 detik selanjutnya. Baik, tetap di dalam kesadaran, dalam pengamatan, kemudian bebaskan tegakkan lututnya, bebaskan kakinya perlahan. Pose terakhir sebelum crowd pose atau sawasananya. Tekuk lututnya, kemudian telapak kaki, telapak tangan pegang telapak kaki, kemudian pastikan tulang belakangnya rileks, kepala, leher rileks. Kalau ada yang perlu dibantu kepala dengan leher dengan menopang dengan bantal, silahkan. Atau kalau mau lebih nyaman lagi, bantal ditaruh di bawah punggung, silahkan. Yang paling penting betisnya tegak, tidak dibuka. Ya, lututnya sedikit dibuka keluar, lutut terbuka keluar. Kemudian telapak kaki diambil dengan telapak tangan dari dalam, bukan pegang jari-jari kakinya. Pegang dari dalam. Kemudian biarkan nanti lutut semakin lama semakin mendekat ke lantai. Pastikan tulang belakangnya nyaman, leher nyaman, tidak ada ketegangan. Kita akan lakukan untuk 4 menit. Pastikan juga tulang panggung tidak diangkat, bokong tidak diangkat. Tetap sepanjang tulang belakang kita rileks. Kalau juga ada yang merasa kesulitan dengan masalah di tulang panggul, boleh juga sedikit ganjal dengan bantal.
Tentukan sendiri di mana tempat yang harus dibantu dengan alat bantunya. Kita akan melakukan untuk 30 detik selanjutnya. Tetaplah tahan sebentar pose ini, kemudian bebaskan tangannya, gerak-gerakkan kakinya sebentar, tangannya sebentar yang rileks. Baik, pose terakhir ya relaksasi. Di dalam yin yoga kita sebut sebagai corpse pose ya. Jadi telapak kaki dibuka selebar matras, telapak tangan di samping kiri kanan, 45 derajat di samping kiri kanan. Pose corpus ataupun di dalam asana kita sebut sebagai sawasana. Barangkali beberapa di antara kita ada yang merasa sedikit tidak nyaman di ruas tulang belakang bawah dengan pertemuan tulang panggulnya. Kalau merasa tidak nyaman di sana, boleh taruh bantal di bawah lututnya. Bantal luring ditaruh di bawah lutut. Luruskan kakinya, kemudian akan terasa sedikit lebih nyaman di ruas tulang belakang bawahnya. Bagi yang tidak memerlukan dan sedikit dan bisa menahan tekanan di sana, lakukan saja. Silakan pastikan dari ujung jari kaki sampai kepala rileks. Kalau sudah merasa rileks, merasa nyaman, pejamkan mata. Pikiran tidak mengendalikan apapun, pikiran tidak kemana-mana,
Saatnya belajar mengamati, belajar menerima apapun yang diberikan oleh tubuh, entah itu rasa sakit, detak jantung, atau suara nafas. Tugas kita hanyalah mengamatinya saja. Sekali lagi, pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar mengamati, belajar menerima. Mohon dilakukan dengan baik.
Tetaplah di dalam kesadaran. Tetaplah amati nafasnya. Kita tidak sedang tertidur. Kita sedang berada di batas antara tertidur dan tidak tidur. Tetap di dalam kesadaran tentang pengamatan. Tariklah nafas dalam, kemudian lepas nafas perlahan. Mari buka mata perlahan. Buka mata perlahan, tekuk kedua lututnya. Kemudian gerak-gerakkan tangannya, kita lakukan baby happy. Gerak-gerakkan tangannya, gerak-gerakkan lututnya, gerak-gerakkan pergelangan kakinya. Kita lakukan baby happy. Dirangkul kedua lututnya, kemudian gulingkan badan ke kanan. Saya lihat beberapa masih banyak yang tertidur. Silakan bangun perlahan. Baik, silakan. Sudah beberapa yang tertidur. Ada di belakang saya juga satu ternyata tertidur. Harus dibangunin. Silakan. Duduk nyaman. Kita tetap tenangkan jantung pada posisi tegak. Silakan. Pejamkan mata sebentar. Ambil beberapa nafas. Mari kita satukan tangannya di dada. Semoga kita tetap sehat, tenang, damai, dan berbahagia. Kita ulangi lagi, yakinkan di dalam diri bahwa kita sehat, kita tenang, kita damai, dan kita berbahagia. Cukup gosok-gosokkan tangan sampai hangat, tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Baik, itu saja sesi hari ini dari saya. Barangkali pasti banyak kekurangan, mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih semangatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Namaste, salam hormat buat teman-teman sekalian. Monggo.